Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ustazah. Ketemu lagi bersama Ustazah Lydia. Apa kabar anak ustazah semuanya? Ustazah doakan anak ustazah semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillah hari Sabtu kemarin anak ustazah semuanya sudah menerima rapor penilaian tengah semester dan sudah melihat hasil belajarnya. Ustazah ucapkan selamat bagi anak-anak ustazah yang mendapatkan nilai sesuai dengan harapannya. Dan bagi yang belum, jangan berkecil hati, tetap semangat, terus rajin belajar dan jangan lupa selalu berdoa. Baik anak ustazah, hari ini kita masih belajar tema 4 yaitu globalisasi. Dan kita masuk ke subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum anak ustazah menonton dan menyimak materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak ustazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu anak ustazah bisa mengetahui isi teks eksplanasi dengan menemukan informasi penting dari teks yang didengar dan dibacakan. Yang kedua, yaitu anak ustazah bisa menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Yang ketiga, anak ustazah bisa memahami tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Yang keempat, anak ustazah dapat memahami usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman, kegiatan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat, dan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah anak ustazah dapat memahami tentang poster dan brosur. Nah, itulah anak-anak ustazah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak ustazah semuanya, mari kita dengarkan dan kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Nah, anak ustazah harus mengetahui di sini ada 5 langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Silakan anak ustazah perhatikan. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi penting dari sebuah teks. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Langkah yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi suatu paragraf baru. Yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-teman kita. Nah, itulah 5 langkah dalam menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Bagaimana dengan cara menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan? Nah, di sini ada 3 yang harus anak ustazah ketahui. Ada 3 langkah yang harus anak ustazah ketahui. Yang pertama, setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Yang kedua, informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca sungguh-sungguh. Yang ketiga, setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semua itu dibutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik salah satu contohnya adalah APSC, yaitu ASEAN Political Security Community, yang artinya Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota dan juga dunia. Nah, itulah salah satu kerjasama negara anggota ASEAN. Kemudian, di bidang maritim, yaitu menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang
Yang pertama, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Yang kedua, obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Dan Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kemudian, kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara-cara menghemat energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, anak ustazah sudah belajar bagaimana proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik, kemudian sampai ke rumah-rumah atau perkantoran. Nah, pada pembelajaran kali ini, ustazah hanya memberikan materi tentang cara-cara menghemat energi listrik dengan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah membatasi waktu menonton televisi. Jadi jangan keseringan ya nak nonton televisinya, dari pagi sampai malam, itu contoh yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah mematikan kipas angin atau pendingin ruangan seperti AC ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga yaitu mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang keempat adalah jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Itu bisa mengakibatkan laptop atau HP anak ustazah menjadi bocor baterainya. Kemudian yang selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Itu bisa menghemat, cara menghemat energi listrik, dan pembiayaan listrik pun akan lebih murah. Kemudian selanjutnya, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Itulah beberapa contoh cara-cara menghemat energi listrik. Anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi itu dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Kemudian yang kedua, potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Nah, itulah usaha yang perlu kita lakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kemudian kita juga harus menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Kemudian, jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, kita juga harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Manfaat menggunakan barang buatan negeri adalah yang pertama yaitu memupuk rasa cinta tanah air, yang kedua memajukan industri dan produsen dalam negeri, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, yang kelima ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia, yang keenam, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Selain kita bangga menggunakan barang dalam negeri, kita juga harus menggali potensi yang ada. Yaitu salah satu contohnya adalah potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Anak ustazah bisa melihat pada gambar. Kemudian,
dengan potensi menggambar tersebut, anak ustazah bisa menggambar atau membuat sebuah poster. Nah, syarat-syarat sebuah poster yang baik itu adalah yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang sangat menarik. Nah, itu adalah syarat poster yang baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar itu harus tepat. Nah, itulah yang perlu diperhatikan di saat kita mau membuat sebuah poster. Selanjutnya yaitu jika anak ustazah memiliki potensi dalam menggambar, anak ustazah juga bisa menggambar atau mendesain sebuah brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada si pembaca. Nah, ciri-ciri brosur yaitu yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Dan yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Baiklah anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2020. Semoga semua anak ustazah paham dengan materi yang telah ustazah sampaikan. Jika ada anak ustazah yang ingin mencatat di dalam buku catatan tematiknya, silakan dicatat. Demikianlah materi pembelajaran dari ustazah hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.